Malam harinya, Kan yang sudah tidak tahan lagi ingin tinggal di apartemen menjelajahi internet dan pura-pura salah kirim ke Chon. Berharap Chon akan membantunya membeli apartemen, tapi Chon malah mengajakkan ke apartemennya besok. Lalu tiba-tiba Tim masuk dan bertanya siapa yang Chon telepon. Chon beralasan itu adalah kliennya, kemudian mereka berdua bercinta. Keesokan harinya di tempat magangnya Cha ada seorang pria yang memesan makanan. Cha dengan ramah dan cekatan melayani pria itu, membuat pria itu tersenyum-senyum melihat Cha yang terlihat bersemangat. Pria itu bernama Durong. Kemudian seorang wanita datang menghampirinya. Wanita itu tampak tak asing melihat Cha yang sedang bekerja. Saat dia menyapa Cha, ternyata benar itu adalah Cha yang adalah sahabatnya dulu. Dia memperkenalkan Cha dengan teman satu kampus saat di luar negeri. Dia juga memberitahu bahwa Durong adalah anak pemilik hotel tersebut. Cha yang mendengar itu merasa canggung dan bertanya apakah dia melakukan kesalahan saat tadi Durong tersenyum. Durong menjelaskan bahwa dia tersenyum karena melihat Cha yang begitu semangat dan ramah dalam bekerja. Setelah itu, Cha izin mau bekerja. Durong tampak senyum-senyum melihat Cha yang sedang bekerja dan itu dilihat Mei sampai dia harus mengagetkan Durong. Mei terus menggoda Durong bahwa Cha adalah tipenya Durong sampai Durong pun malu. Di sisi lain, Chon mengajakkan ke apartemennya. Kan sangat kagum karena ini adalah apartemen yang sangat mahal. Chon memperlihatkan apartemennya yang sangat mewah dan luas. Ruang bacanya karena dia sangat suka membacanya. Kamar mandi dengan tap yang hanya ada 3 di Thailand. Ruang ganti yang sangat luas dan terakhir kamar tidurnya. Tiba-tiba pembantunya datang memberitahu bahwa makanan mereka sudah siap. Kemudian mereka berdua menikmati makan siang mereka. Tak lama kemudian, setelah selesai makan, saat Kan mencuci tangan, dia mendapati di kamar mandi ada pembersih kewanitaan. Kan pun tahu pasti itu milik pacarnya Chon. Chon tiba-tiba melihat bibi pembantu sedang menelpon ibunya memberitahu tentang Kan yang datang ke apartemennya. Chon terlihat sangat kesal. Mereka pun buru-buru mau pergi, tapi ibunya menghalanginya. Ibunya sangat marah karena anaknya bertemu dengan Kan lagi. Jika Chon ingin bermain-main dengan wanita lain dia tidak masalah, tapi jangan dengan perempuan seperti Kan yang hanya bisa mengejar pria kaya untuk diperas. Chon meminta ibunya agar dia bisa mengantarkan, tapi ibunya tidak mengizinkannya. Kan tampak sangat sedih mendengar perkataan ibunya. Kan pun pergi. Setelah tiba di depan, dia menghapus air matanya dengan tatapan kebencian. Di tempat lain, Chala sedang bekerja melayani seorang pria yang sedang memesan di restoran. Dia mulai menggoda Chala dan memegang pantat Chala sampai Chala berteriak padanya. Pelanggan itu tidak terima dan memanggil manajer. Durong datang dan memeriksanya. Chala memberitahu bahwa pria ini melecehkannya. Setelah Chala pergi, pria itu mengeluh Chala tidak tersenyum dan pelayanan mereka sangatlah buruk dan pergi dengan kesal. Durong dengan senang hati mengusir pelanggan itu. Di dalam ruangan, Chala merasa bersalah dan akan berhenti saja, tapi Tuan Durong tidak mengizinkannya. Terkadang pelanggan seperti itu tidak pantas dibela. Tuan Durong ingin mengantar Chala ke rumah, tapi Chala tidak mau karena dia akan pulang bersama temannya dan ternyata itu adalah Chon. Mereka pun pulang bersama. Sementara itu di rumah Chon, ayah dan ibunya marah karena Chon bertindak sembarangan akhir-akhir ini. Ibunya menyuruh Chon untuk tidak berhubungan lagi dengan wanita itu lagi. Chon merasa ibunya salah paham dengan Kan bukanlah wanita seperti itu. Ibunya akan mengirim temannya untuk membantu Chon di showroom. Chon kesal karena selama ini ibunya selalu mengirim orang untuk mengawasinya. Kan, Cha, dan Chon ada di sebuah pub. Kan mengajak mereka ke sini karena dia stres. Kemudian Kan berfoto dengan minuman beralkohol dan menjadikannya foto profil agar dilihat Chon. Dan caranya itu berhasil. Chon melihat foto profil Kan. Khawatir, Chon menelpon Kan, tapi Kan tidak mau mengangkatnya dan malah bersulang senang dengan teman-temannya. Tak lama kemudian mereka pulang, tapi Kan tidak mau pulang ke rumah bibinya, dia ingin menginap di rumahnya Cha. Saat tiba di kamarnya Cha buru-buru menyimpan foto dirinya bersama Chon di dalam laci. Tiba-tiba terdengar suara ribut di luar. Cha keluar memeriksanya. Kan penasaran dengan apa yang disembunyikan Cha. Kan melihat foto mereka bertiga dan juga foto Chon. Mulai saat itu Kan sadar bahwa Chala ternyata menyukai Chon. Sementara di luar ibunya Cha marah pada adiknya karena mencuri uang ibunya, sampai-sampai adiknya keluar. Di luar Cha memarahi Chen, adiknya karena mencuri uang ibunya. Mereka juga lelah bekerja. Chen juga menuduh Cha tiap hari diantar pulang lelaki yang fotonya ada dalam kamar Cha. Heran Chen mengetahuinya, Cha buru-buru ke kamarnya untuk memastikan uang yang dia simpan tidak dicuri Chen. Untung saja uangnya masih utuh. Dengan sinis, Kan memberitahu Cha menyimpannya dengan sangat baik, jadi tidak mungkin dia tahu. Kan kemudian mengeluh Cha yang tidak punya TV. Cha beralasan dia tidak punya waktu untuk menonton TV.
Tiba-tiba Kan mendapat pesan dari Chon yang bertanya apakah Kan sudah tiba di rumah. Cha yang menyadari itu dari seorang pria merasa kasihan pada Chon. Chon pria yang baik tapi Kan hanya mempermainkannya. Kan yang menyadari Cha menyukai Chon menyuruh Cha untuk mengejar Chon saja. Cha merasa Chon tidak menyukainya, Chon hanya menyukai Kan. Tapi sebenarnya Kan tidak ingin Cha berkencan dengan Chon. Cha itu cantik, Cha bisa dapat pria kaya. Dengan begitu Cha tidak perlu bekerja terlalu keras. Jika Cha berkencan dengan Chon, hidup Cha akan sulit. Cha kesal mendengar itu, lalu tertidur. Keesokan harinya, Kan kembali ke rumah bibinya. Seperti biasanya, bibinya ngomel-ngomel karena Kan tidak pulang semalaman. Kan memberitahu dia tidur di rumah Cha. Bibinya ngomel-ngomel karena belum diberi uang. Dia ngomel-ngomel uang listrik dan air yang sudah mahal. Kan yang capek dengan omelan bibinya langsung memberinya uang, tapi bibinya masih merasa kurang. Kan yang kesal memberitahu daripada dia memberi bibinya uang, lebih baik menyewa apartemen. Bibinya kesal dan mengusirnya. Kan pun dengan senang hati akan keluar. Kan langsung mengemasi barang-barangnya. Kemudian Kan mengirim pesan pada Chon meminta maaf. Pesannya baru dibalas karena dia keluar bersama temannya dan ketiduran. Chon menawarkan diri untuk menjemputkan di kampus dan mereka akan keluar. Setelah selesai menelpon, tiba-tiba pamannya memaksa masuk. Kan langsung berteriak-teriak memanggil bibinya. Paman yang ketakutan dan langsung pergi. Tak lama kemudian Kan sudah berada di kampus. Temannya menyapa Kan yang sudah lama tak ke kampus. Bahkan mereka tidak melihat Kan saat ujian. Kan membantainya, dia beralasan mungkin mereka berada di ruang ujian yang berbeda. Tak lama kemudian Chon datang dengan mobil mewah menjemput Kan. Kan tampak senang dengan Chon menjemputnya dan teman-temannya tampak iri Kan menjemput seorang pria kaya. Tak lama kemudian mereka tiba di parkiran mall. Kan tampak kagum karena penjaga mall sudah mengenali Chon. Chon membenarkan dia sudah biasa. Ya dong, dengan mobil mewah seperti ini Chon pasti mendapatkan layanan terbaik kemanapun Chon pergi. Kemudian mereka masuk ke toko-toko untuk membeli baju. Saat Kan melihat harganya, dia kaget harganya mahal dan Chon membayar semua itu. Kan tampak sangat senang. Kemudian mereka masuk ke sebuah toko jam tangan terkenal. Seorang manajer toko itu langsung menyapa Chon. Dia menyuruh manajer itu untuk membelinya sebuah jam tangan wanita terbaik. Manajer itu membawa jam itu karena sangat suka, tapi pura-pura mengembalikannya karena itu terlalu mahal. Dia tidak enak, tapi Chon tetap saja membelinya. Kemudian seorang fotografer datang dan menawarkan untuk memotret mereka berdua dengan memakai jam tangan. Chon langsung memakaikan jam tangannya pada Kan. Awalnya Kan yang berfoto sendiri, kemudian mereka berdua berfoto bersama. Kan menggandeng Chon dengan mesra. Sementara itu di apartemen Chon, tim datang ke apartemennya. Bibinya memberitahu Chon keluar dari siang hari. Tim menelpon showroom menanyakan Chon, tapi karyawan di situ memberitahu Chon dari kemarin belum datang-datang ke showroom. Tim yang khawatir langsung mengirim pesan pada Chon tapi tidak dibalas. Tak lama kemudian temannya mengirim foto Chon bersama Kan. Tim tampak sangat marah. Kan dan Chon duduk di sebuah pub. Kan tampak tidak enak karena Chon sudah membelikannya barang mewah dan mahal. Chon membeli itu untuk menebus kesalahan yang sudah ibunya lakukan padanya. Chon juga mengaku bahwa dia menyukai Kan. Tak lama kemudian Chon mengantarkan ke apartemen yang Kan akui tempat tinggalnya padahal bukan. Chon pura-pura ingin meminjam kamar mandi tapi Kan tidak mengizinkannya dengan alasan dia tahu maksud Chon. Dia tidak enak dengan pacarnya Chon. Setelah itu Chon pergi. Sesampainya di rumah, ibu dan tim sudah menunggunya. Tim langsung marah-marah pada Chon yang bertemu dengan Kan. Awalnya Chon tidak mengakui, tapi setelah tim menunjukkan foto mereka berdua, Chon beralasan bahwa mereka kebetulan bertemu di mall karena Kan juga sedang bekerja sebagai model di mall. Chon pun meminta maaf pada tim. Tim pun memaafkannya. Ibu Chon menenangkan tim dan berjanji akan menjaga Chon. Setelah mengantar tim pulang, ibunya Chon memperingatkan Chon untuk tidak lagi berhubungan dengan wanita itu, tapi Chon terus melakukannya. Untung saja ibunya tidak memberitahu tim tentang kejadian kemarin. Jika tim tahu, ibunya tahu akan bermasalah. Sepertinya tentang bisnis ya. Jika Chon masih menemui jalan itu lagi, maka ibunya akan membuat Chon menyesalinya. Keesokan harinya Kan sedang dipotret oleh seorang pria. Kemudian mereka di sebuah ruangan sedang mengedit foto. Di depan pria ini dia tampak senyum-senyum, tapi di belakangnya dia tampak jijik. Setelah itu Kan menyuruh pria yang bernama Bragg itu untuk memalsukan dokumen magangnya. Awalnya Bragg takut karena itu adalah dokumen penting. Dan seperti biasa Kan menggoda Bragg untuk membuatnya, dan godaannya berhasil. Bragg membuatkan dokumen itu. Sementara itu di showroomnya Chon, ibunya memperkenalkan seorang wanita yang dia pekerjakan sebagai asisten pribadi Chon.
Dia akan membantu Chon dalam mengelola showroom milik Chon. Kan pergi ke tempat magang untuk diwawancarai. Tampak pemilik usaha itu sedang menelpon dalam bahasa Inggris. Setelah itu dia memeriksa dokumen magang Kan dan nilainya bagus. Kemudian Kan yang tadi sempat mendengar di telepon bahwa kalian sedang mencari restoran enak di Pattaya. Kan tahu restoran enak di Pattaya itu terkenal di kalangan orang asing. Dan jika Kun Wood mau, Kan bisa bekerja pada waktu sebagai pemandu wisata dan juru bahasa. Kun Wood tampak kagum dengan pengalaman Kan. Kun Wood memberitahu bahwa Tong Ta menyuruhnya untuk menjaga Kan dan dia akan memberinya gaji. Tong Ta siapa ya? Kemudian Kan mengirim pesan pada Chon bahwa dia sudah selesai wawancara. Sepertinya mereka berdua janjian ketemu. Namun tiba-tiba asisten Chon datang dengan setumpuk dokumen untuk Chon mempelajari dan tanda tangan. Tapi Chon ingin pergi dulu, tapi asisten tidak mengizinkannya karena pekerjaannya harus selesai hari ini. Terpaksalah Chon memberitahukan dia tidak bisa menjemputkan. Kan pun pergi ke hotel di mana Chala magang. Chala pun menyuruhkan untuk menunggu sambil melihat menu. Kemudian Durung tiba di hotel. Melihat Durung yang tampan, seperti biasa Kan mulai tebar-tebar pesona dengan mengibas-ibaskan rambutnya. Kemudian Chala memperkenalkan Durung pada Kan. Durung adalah anak pemilik hotel. Setelah Durung pergi, Kan tampak tertarik dengan Durung. Sudah kaya tampan lagi. Setelah itu, seorang tampak membuka pintu kamar. Ternyata di dalam kamar ada Kan yang sedang tertidur dan pamannya diam-diam masuk ke kamar Kan. Dia mulai mengelus-ngelus tubuh Kan. Kan mulai sadar dengan sentuhan itu dan berteriak. Pamannya berusaha membujuk Kan untuk jangan pergi dan dia hanya ingin memeluk Kan, tapi Kan terus berteriak memanggil bibinya. Pamannya terus tidak mau melepaskan Kan dan berusaha memperkosa Kan. Kan berusaha memproteksi dirinya. Dia mengambil botol dan memukulnya di kepala pamannya sampai berdarah. Lalu bibinya datang melihat kepala suaminya berdarah. Kan mengeluh pada bibinya, pamannya ingin memperkosanya, tapi pamannya malah mendudukkan yang menggodanya. Mendengar itu, bibinya percaya dan mengusirkan dari rumahnya. Kan pun keluar dengan baju seadanya dan sebuah tas. Kan menemui Chala dan memberitahu semuanya. Chala sangat prihatin pada Kan dan meminta Kan untuk tinggal dulu dengannya. Kemudian Kan menelpon Chon dan memberitahu bahwa pamannya datang ke apartemennya dan memperkosanya. Dia meminta tolong Chon, dia tidak tahu mau kemana lagi. Chon menyuruhkan untuk tinggal dulu bersamanya di apartemennya. Kan tampak sangat senang. Kan memberitahu Chala dia sudah dapat tempat tinggal dengan teman tempat kerja dengannya. Sebelum pergi dia meminjam baju Chala. Chala heran kenapa Kan harus berpakaian bagus. Kemudian Kan pamit pergi. Kan tiba di apartemen Chon dengan wajah sedih. Sambil menangis, Kan berterima kasih pada Chon karena sudah mau membantunya. Chon memeluk Kan dan Kan menangis. Tapi kemudian wajahnya berubah dengan tatapan senang. Mereka berdua terbawa suasana dan Chon mulai menciumnya. Chon hendak mencium Kan, namun tiba-tiba Kan menghindar dengan alasan dia tidak enak dengan ibu dan pacar Chon. Tapi Chon menyuruhkan untuk tidak mengkhawatirkan itu. Saat Chon akan pergi, dia memeluk Chon dari belakang dan berterima kasih pada Chon karena sudah membantunya. Selepas Chon pergi, Kan mulai berselfie di dalam kamar apartemen itu. Keesokan harinya, dia pergi ke sebuah kosan mewah dan hendak menyewa kamar. Penjaga kamar memperlihatkan kamarnya luas dan tenang. Di dalam sudah tersedia tempat tidur juga. Kan hendak langsung pindah, tapi dia harus membayar untuk bulan ini dan juga deposit untuk 3 bulan. Kan kaget dengan total yang harus dia bayar. Tak punya pilihan lain, dia harus pindah. Kan hendak mengambil barang-barangnya yang sudah bibinya keluarkan di luar. Bibinya kesal dan marah-marah pada Kan, berharap cepat pergi. Bibinya juga mengutuk dia, perempuan jalan. Kesal, Kan memberitahu dia tidak akan pernah kembali. Dia malu punya saudara rendah seperti bibinya. Lama kemudian, Chala dan Chon datang membantu Kan. Pertengkaran mereka menarik perhatian para tetangga dan orang-orang di sekitar situ, termasuk ibunya Chala. Mereka membawa barang-barangnya ke kosan tadi. Kan berterima kasih pada Chon dan Chala karena sudah membantunya. Chon hendak pergi membeli balsam untuk Kan dan Chala pun ke kamarnya. Chala memberitahu Kan seharusnya Kan tidak mengatakan itu pada bibinya tadi. Mungkin saja di masa depan Kan membutuhkan mereka. Bahkan jika dia tidak punya apa-apa lagi, dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya di situ lagi. Chala berharap Kan sekarang bisa hidup bahagia karena sudah pindah. Kan bahagia, tapi mungkin dia tidak akan lama tinggal di sini. Siapa tahu ada pria kaya yang akan membelikannya apartemen mewah. Tapi Chala tidak percaya. Kan mendapat telepon bahwa barang-barangnya sudah tiba. Ternyata Kan membeli TV dan kulkas. Kebetulan Chala bertemu Chon dan menyuruhnya ke ruangan Kan. Kemudian Kan mulai menggoda Chon dengan menyuruh Chon mengoles balsamnya di pundak Kan yang memar. Kan juga menggoda Chon mengolesnya di sekitar payudara. Chon tampak sangat gugup. Kemudian Chala melihat itu dan memberitahu barangnya sudah ada.
Malam harinya Kan sudah berpakaian rapi, dia tampak sangat senang bisa keluar dari rumah bibinya. Chon menelpon dan meminta maaf karena tadi dia sangat sibuk. Kan sekarang di mana? Kan memberitahu dia sudah kembali ke apartemennya. Chon khawatir pamannya datang lagi kenapa Kan tidak tinggal bersamanya di apartemen. Kan tidak mengganggu Chon, dia tidak enak. Kan ingin sekali pindah di apartemen baru, jika tidak dia akan selalu paranoid. Emang ya modus banget. Kan seperti biasa ke tempat kerjanya di sebuah klub, sebuah kupu-kupu malam VIP. Dia menemui Weo. Dia memberitahu Weo dia baru saja menyewa kamar yang mahal, dia butuh klien untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kemudian seorang wanita yang terlihat sangat muda datang bersama Pray. Ternyata dia melamar sebagai wanita malam. Usianya masih 16 tahun. Weo menyuruhnya bertanya pada Orapin jika ada yang tidak jelas. Kan heran kenapa dia bekerja begini di usia yang masih muda. Dia mengaku ibunya punya hutang yang banyak, makanya dia harus melakukan ini. Weo memberitahu gadis itu untuk belajar baik dan cari pekerjaan yang halal karena jika mereka semakin tua, klien tidak akan memakai mereka lagi. Tak lama kemudian Orapin datang. Orapin menyuruh Pray untuk tidak banyak bergaul dengan Keo karena Keo sangatlah sombong. Tak lama kemudian mereka duduk-duduk minum, kemudian seorang pria datang dan langsung disambut oleh Orapin. Keo terlihat tertarik dengan pria itu. Keo menjelaskan bahwa pria itu pengusaha pemasaran, dia adalah Tuan Cha. Keo heran dia baru melihat pria itu. Tuan Cha memang baru di klub ini, dia diam-diam datang ke klub. Tak lama kemudian Tuan Cha ke kamar mandi. Keo melihat kesempatan dan langsung menunggu Tuan Cha keluar kamar mandi, kemudian dia pura-pura lewat dan menyentuh tangan Tuan Cha. Tuan Cha tertarik pada Keo dan bertanya apakah Keo bekerja di sini. Keo membenarkan dia bekerja di sini tapi dia hanya menerima klien VIP. Tuan Cha bertanya bagaimana caranya agar dia menjadi klien VIP. Keo menyuruh Tuan Cha untuk memintanya pada Weo. Kemudian Keo langsung buru-buru pergi tepat saat Orapin datang. Kemudian Tuan Cha menemui Weo, dia memberitahu dia tertarik pada Keo. Apa yang harus dilakukan? Weo memberitahu dia mempunyai syarat yang sangat khusus. Tak lama kemudian Weo menelpon Keo yang baru tiba di depan klub. Kemudian Tuan Cha datang dan menyuruh Keo menunggu di situ, dia akan mengambil mobilnya. Namun tiba-tiba Orapin datang marah-marah dan menampar Keo yang sudah merebut kliennya. Tak terima, Keo baik menampar Orapin. Melihat itu, Weo sangat marah pada Orapin dan menyuruh Orapin untuk diam saja, itu haknya klien. Weo mengantar Keo di mobilnya Tuan Cha. Setelah mereka pergi, Weo menampar Orapin dan memarahi Orapin. Jika Orapin melakukan hal itu lagi, maka Weo akan mengirim Orapin di rumah Bordi dengan gaji yang sangat kecil. Setelah itu, Orapin ke kamar mandi melihat tamparan keras yang dia terima. Pray datang melihat Orapin. Pray tidak sangka Keo sejahat itu. Kemudian Orapin mengajak kerja sama Pray untuk menyingkirkan Keo. Pray masih sangat muda. Pray bisa menggantikan Keo sebagai nomor 1, dan jika Pray bisa melakukannya, Pray akan menghasilkan banyak uang. Pray tampaknya tertarik dengan ajakan Orapin. Kemudian di tempat lain, Tuan Cha heran kenapa Keo ingin minum dulu. Keo sudah bilang dia tidak seperti perempuan lain yang langsung dibawa ke tempat tidur. Dia ingin mengenal Tuan Cha dulu. Tuan Cha mengikuti alurnya Keo. Apa yang ingin Keo tahu tentang dirinya? Keo bertanya kenapa Tuan Cha datang ke tempat itu. Tuan Cha bekerja di perikanan dan pastinya selalu bertemu dengan model-model cantik. Keo menebak kalau Tuan Cha adalah seorang produser yang pastinya banyak model yang rela melakukan apapun untuk bisa bekerja dengan Tuan Cha. Tuan Cha membenarkannya. Tak lama kemudian mereka berdua masuk ke sebuah kamar dan Keo mulai melayani Tuan Cha. Esokan harinya akan ke tempat magang, seorang wanita memperkenalkan Kan pada timnya di sebuah kantor. Saat dia melayani seorang bule di telepon, semua orang tampak kagum termasuk bos mereka Tuan Wood. Lalu bos mereka mengajak mereka untuk makan bersama. Sebelum pergi, Tuan Wood mengajak Kan naik mobilnya. Saat makan bersama, para karyawan tampak kagum karena Kan pintar berbahasa Inggris dan lagi-lagi Kan sok-sok jadi orang kaya mengaku dia sekolah di sekolah internasional dan menghabiskan musim panas di luar negeri. Mereka juga penasaran Kan tinggal di mana. Kan mengaku orang tuanya tidak tinggal di Bangkok, dia di sini tinggal bersama temannya. Mereka juga penasaran apa Kan punya pacar. Kan mengaku dia belum punya pacar. Para pria mulai menggodanya, bertanya apa tipe pacar Kan. Sok polos, Kan hanya ingin lelaki yang bisa membuatnya bahagia. Tampak Tuan Wood melirik Kan. Sepertinya Tuan Wood tertarik dengan Kan. Tak lama kemudian mereka semua selesai makan dan Tuan Wood yang membayar semuanya. Mereka semua berterima kasih pada Tuan Wood. Saat Tuan Wood izin ke kamar mandi, Kan bertanya apakah Tuan Wood selalu murah hati seperti itu.
Benar, Tuan Wood selalu murah hati saat mengajak mereka makan di luar. Kemudian Kan bertanya apakah Tuan Wood sudah berkeluarga. Dia memberitahu bahwa kabarnya istri Tuan Wood berselingkuh, tapi istrinya punya banyak bisnis dan kaya. Rumah mereka juga sangat besar, jadi intinya yang kaya sebenarnya itu istrinya Tuan Wood. Kan senang karena dia dapat mangsa lagi. Di tempat magang Chala, dia sedang istirahat makan. Seorang karyawan tampak sangat sakit karena menjaga anaknya yang sakit semalaman. Masih ada 10 kamar yang harus dia bersihkan dan dia merasa sudah tidak kuat lagi. Kasihan, Chala pun membantu ibu itu. Chala pun mulai membersihkan kamar yang penuh dengan kondom dan tisu. Sementara Chala membersihkan kamar, seorang tamu di kamar itu datang bersama Durong. Durong yang sedang memeriksa kamar mendapati Chala yang sedang membersihkan kamar. Durong buru-buru meminta tamu untuk menunggu di lobi hotel dulu. Setelah itu Durong bertanya kenapa Chala membersihkan kamar. Chala hanya ingin membantu karyawan lainnya karena dia sakit. Toh juga di restoran tidak banyak pekerjaan. Prung juga mengatakan tidak apa-apa, tapi Tuan Durong tidak mengizinkannya. Ini bukanlah jurusan Chala. Tuan Durong akan berbicara lagi dengan Prung dan ibunya. Tapi Chala menyuruhnya untuk jangan melakukan itu. Chala minta maaf, ini salahnya, dia yang menawarkan diri melakukannya. Durong heran, Chala tidak harus melakukan itu. Durong melihat ada kotor di wajah Chala dan berusaha menghapusnya, dan itu dilihat oleh karyawan lainnya. Dan jadilah mereka bergosip bahwa Chala menggoda Tuan Durong. Di tempat kerjanya Kan, sudah waktunya pulang. Para pria mencoba mengajakkan pulang, tapi Kan menolak dengan alasan temannya akan menjemputnya. Tapi sebenarnya dia sedang menunggu Tuan Wood. Kemudian Kan mulai menggoda Tuan Wood dengan membuatkan kopi untuk Tuan Wood. Tuan Wood menawarkan untuk mengantarkan Kan sebagai tanda terima kasih. Di sisi lain di showroom, Chon bertanya tentang apartemen yang ibunya beli. Kan ada banyak. Apa ibunya tidak berniat menyewakan atau menjualnya? Temannya ingin membelinya. Ibunya bertanya apakah temannya punya 20 juta baht. Soalnya ibunya membeli beberapa apartemen itu senilai 20 juta baht. Tapi kemudian ibunya tidak ingin menjual atau menyewakannya. Ibunya heran kenapa Chon tampak begitu stres. Ibunya akan memberikan semua bisnis mereka pada Chon jika Chon bisa mengelola showroom ini dengan baik, dan juga Chon punya ibu dan tim. Perusahaan mereka meminjam uang di leasingnya tim, jadi Chon harus baik-baik pada tim. Ibunya menyuruh Chon untuk bawa tim keluar bersama. Chon iya-iya saja permintaan ibunya. Di sisi lain, Chala akan pulang setelah selesai bekerja. Durong menebak Chala pasti akan pulang bersama pacarnya. Chala mengaku dia tidak punya pacar. Durong bertanya bagaimana dengan pria tampan yang dia lihat tempo hari. Chala memberitahu bahwa itu hanyalah temannya. Kemudian Durong menawarkan untuk mengantarkan Chala, dan tampak di belakang mereka para karyawan mulai bergosip. Chala menolak dengan halus. Durong pun mengerti. Sementara itu di sebuah mall, tampak Tim dan John sedang bersama melihat perhiasan. John akan membelikan Tim apapun yang dia suka asalkan Tim tidak marah lagi padanya. Dan kebetulan juga Kan sedang bersama Tuan Wood di mall yang sama. Kan tampak cemburu melihat John dan Tim, dan John tampak cemburu melihat Wood dan Kan. Tim juga menyadari kehadiran Kan. Itu adalah model yang kamu kencani. Dia di sini dengan seorang pria. Dia mungkin punya beberapa sugar daddy. Tim kemudian menyapa Kan dan Wood. Halo, Anda bersama pria baru. Pacar siapa lagi yang kamu curi sekarang? Tuan Wood tampak heran dengan perkataan Tim itu dan bersambung.